Setiap kali kita berunding dengan siapapun, tentu saja rumus pertama adalah kenali betul-betul siapa lawanmu. Inilah yang terjadi di dalam dunia yang serba cepat, di mana kita pengen cepat-cepat, kita ingin segera mengeliminasi ketidakpastian, tetapi kita tidak mengenal lawan kita. Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa Cina kelihatannya sangat mengenal betul Amerika Serikat. Maka itu ketika Donald Trump mengancam, mereka mengatakan no. No and no and no. Dan mereka kemudian mengatakan ketika tarifnya diterapkan di atas 100%, this is a joke katanya. Dan benar saja, akhirnya kemudian minggu-minggu ini kita saksikan Amerika Serikat mulai berbicara lunak. Tetapi kita kan cepat-cepat, kita kirim tim negosiasi ke sana. Yang terjadi pulang, kita mendapatkan kabar yang nggak enak. Ternyata mereka minta lebih banyak lagi. Tarif ancamannya itu kemudian naik lagi. Bukannya turun tapi naik. Tapi syukurlah cadangan devisa kita masih tetap baik. Dan kemudian kita masih surplus dengan Amerika. Jadi gimana nih kalau kita nggak kenal betul mereka? Dan yang lebih menarik lagi, Cina yang sangat mengenal Amerika itu kemudian mengingatkan kita. Di harian New York Times kita membaca bahwa para pemimpin di Cina mengingatkan konsesi politik atau material yang ditawarkan oleh bangsa-bangsa itu yang dilakukan untuk menghindari konflik, menghindari tekanan, atau mendapatkan konsesi yang lebih besar tidak akan pernah membawa kedamaian. Dan kompromi tidak akan melahirkan respect. Betul juga sih. Buktinya apa? Buktinya Amerika Serikat sekarang minta lebih banyak. Minta QRIS kita dihapuskan, gerbang pembayaran nasional kemudian juga dibatalkan. Mereka juga ngomong soal Mangga 2 lagi. Mangga 2 ini kan satu hal yang menarik ya. Itu kan usaha kecil, era kejayaannya di masa lalu. Orang tidak sebanyak dulu lagi. Jangankan itu, pasar Tanah Abang juga sudah berubah begitu ya. Gimana kita mengatasi barang-barang counterfeit? Italia sebagai penghasil barang-barang merek mewah itu sendiri juga kewalahan. Paris, Prancis itu juga kewalahan. Ikat pinggang Gucci ditawarkan di pinggir jalan oleh kaum IPB. Ya, ini istilah ya, istilah yang diucapkan orang Indonesia yang mengantarkan saya di negara itu. Mereka mengatakan bahwa itu kaum IPB, Pak. Orang-orang keturunan India, Pakistan, Bangladesh. Ini hanya istilah saja ya. Nah, Italia dan Prancis saja tidak berhasil, tidak melakukan, tidak bersemangat membersihkan itu. Mereka nangkep copet aja juga males. Tapi Amerika sibuk betul ngurusin Mangga 2 begitu. Kan kita sudah kasih Freeport, cukup besar lah tambang emas yang mereka bisa kerjasama dengan kita. Bukankah dulu mereka mengemis-ngemis minta bantuan kepada kita? Tapi baiklah, kebanyakan kita atau orang-orang yang sekarang memimpin itu sekolah di Amerika itu 30-20 tahun yang lalu. Termasuk saya. Ketika masa itu kita lihat Amerika, wow, Amerika itu adalah benar-benar sebuah dream ya. Bagaimana bangsa-bangsa dari berbagai negara orang-orang pintar bertemu di situ. Bukankah ketika terjadi keributan, konflik, bahkan ada ethnic cleansing, mereka pintar-pintar. Dan kemudian orang pintar-pintar yang IQ-nya tinggi-tinggi ini ketika mengalami persekusi di Eropa ditampung di Amerika. Ya, jadi akhirnya American School itu menjadi hebat. Sekolah dan kampus di Amerika itu benar-benar jadi hebat sekali. Lalu kemudian dulunya lagi ketika ada persekusi agama. Ketika kaum Kristen mulai tumbuh di Eropa dan dipersekusi, mereka juga kaburnya ke Amerika. Jadi Amerika ini kumpulan yang kita sebut sebagai melting pot itu ya. Yang mengalami kesulitan di negaranya masing-masing. Lalu mereka di situ mendapatkan apa yang disebut sebagai freedom, kemudian dapat liberty, equality, dan fraternity. Orang-orang Amerika benar-benar bermimpi untuk menciptakan kreativitas, sains. Karena apa? Karena di situ diberikan kebebasan. Tapi Amerika juga membangun sistem hukum yang baik, sehingga kemudian kalau kita kemanapun kita merasa aman. Itu kan masa-masa itu. Dan kemudian diskriminasi tidak terjadi. Dan imigran pun berdatangan dari mancanegara. Jadi dokter-dokter hebat yang membantu kelahiran anak saya di Amerika itu juga adalah dokter dari Mesir. Orang India yang pintar-pintar jadi profesor itu banyak sekali. Orang Taiwan, orang Cina ketika dulu sedang beralih dari negara yang sangat tertutup, namanya tirai bambu, kemudian dikasih pendidikan yang bagus oleh Amerika, banyak pindah ke Amerika. Sehingga kemudian di kampus-kampus sekarang banyak sekali profesor keturunan dari Cina. Jadi Amerika itu memang sebuah impian.
Hari ini kan ceritanya lain sekali. Penembakan di mana-mana, ya. Karena masyarakat boleh membeli senjata. Bahkan anak-anak sekolah yang belum saatnya memiliki senjata sekarang bisa memiliki senjata. Anak-anak sekolah yang belum saatnya minum sekarang sudah bisa membeli minuman. Narkotika itu juga menjadi beban masalah besar. Banyak orang yang sekarang tersingkir dari rumah dan tidak bisa lagi membayar sewa. Lalu kemudian mereka hidup di pinggir jalan. Hidup di dalam mobil, di area-area parkir. Atap rumah yang dulu dijadikan tempat tinggal orang kaya sekarang sudah mulai diokupansi oleh kaum gelandangan, tinggal di atas. Kalau saudara pergi ke Hollywood, sekarang banyak sekali toko-toko di sekitar Hollywood itu mulai turun, mulai tutup. Tetapi kemudian kita minggir sedikit, homeless di mana-mana. Itu juga terjadi di kota Los Angeles. Los Angeles ini menjadi seperti lautan homeless, tunawisma di mana-mana. Bahkan ada YouTuber yang membuat konten di situ menunjukkan di depan rumah bagus, rumah mewah, mereka membakar sampah, mereka menjadi tempat penumpukan barang-barang bekas, kotor sekali, kumuh sekali, dan tidak ada sanitasi yang baik. Homeless selalu kemudian membuang kotoran di depan pintu. Jadi persis seperti Jakarta beberapa tahun yang lalu ketika orang buang kotorannya di sungai. Kan kita menyebut di Indonesia kali itu kali bokong. Karena kalau kita naik rakit itu ya, kita naik perahu, kita keliling begitu ya. Itu kan buangan sampah semua, buangan kotoran dari rumah-rumah. Sanitasinya semua dibuang. Sedangkan Amerika kali-kalinya itu bersih, kalinya itu green. Bagus sekali, bersih sekali, indah sekali. Bahkan menjadi tempat wisata. Namun hari ini YouTuber mengatakan, ini kok LA jadi seperti negara dunia ketiga. Dan itu sempat disampaikan oleh Donald Trump. Jadi perbincangan dunia ini hari ini adalah American is decline. Amerika sedang mengalami penurunan. Kalau Anda nggak percaya, lihat aja nih buku-buku di sini. Ini semua bicara tentang masa lalu Amerika yang begitu hebat. Dan kali ini Amerika itu mengalami penurunan. Jadi ketika kita menegosiasi dengan Amerika, ya kita harus tahu siapa mereka sekarang hari ini. Dan kelihatannya Cina lebih tahu. Sekarang kita dengarkan kata Donald Trump yang menyebutkan, we were a great nation and now we are becoming a third world country. Oleh karena itulah, we have to turn around fast, katanya. Jadi Amerika hebat itu di masa lalu. Sekarang ini kami sedang menjadi negara dunia ketiga. Oleh karena itu kami harus turn around. Persis seperti judul buku saya kan dulu yang berjudul Change. Di situ ada subjudulnya, ya, tak peduli berapa jauh jalan salah yang Anda tempuh, putar arah sekarang juga. Trump memilih putar arah, makanya dia bilangnya namanya MAGA. Ya, Make America Great Again. Banyak orang yang bercanda juga sih. Di Indonesia harusnya kita bikin Make Indonesia Great Again. Tapi begitu dibikin singkatan, orang kemudian jadi bercanda. Namanya bukannya MIGA, tetapi migraine. Ini bercandaan saja. Tapi baiklah, perbincangan tentang Amerika is decline itu diucapkan oleh para politisi senior di Amerika. Salah satunya adalah mantan calon presiden dari Partai Republik yang namanya Pat Buchanan. Ini adalah seorang politisi yang sangat dihormati. Dia mengatakan bahwa Amerika hari ini itu seperti atlet besar di masa lalu. Past his prime, telah melewati masa kejayaannya, tapi still costing in his reputation and living on borrowed time. Jadi hidupnya sekarang dengan waktu yang dipinjam. Jadi rupanya waktu pinjaman ini jadi percakapan besar di dunia para politisi di Amerika Serikat. Mereka mengatakan kita sekarang harus bayar utang kita. Tampak dalam jumlah utangnya Amerika. Wah, utangnya besar sekali. Kita bisa lihat misalnya data-data tentang utang Amerika itu misalnya besar sekali dan nilainya triliunan US dollar. Misalnya saja per bulan April 2025 ini utang nasionalnya mencapai 36,2 triliun US dollar. Dan sudah begitu, hidup mereka seperti hedonic treadmill. Seperti di atas treadmill. Anda berjalan, kalau orang tidak tahu bahwa ini treadmill, dia berpikir sudah jauh sekali. Ternyata kita jalan di tempat. Kenapa begitu? Ya karena mereka hedon. 5 tahun belakangan ini ternyata jumlah hutangnya bukan turun, tetapi terus mengalami kenaikan dan semangat tempurnya untuk menguasai dunia tetap besar. Lalu kemudian kita lihat 5 tahun sebelumnya itu sudah meningkat sekitar 12,3 triliun US dollar. Kalau kita lihat utang dibandingkan sama PDB-nya. Amerika itu memang PDB-nya besar sekali. Tapi utangnya saat ini lebih besar dari pendapatan nasionalnya. Yaitu sekarang telah mencapai 126,4%. Ya, jadi besar sekali. Nah, kemudian pelepasan besar-besaran mata uang Amerika ini tengah terjadi. Jadi kalangan yang percaya bahwa Amerika is decline itu juga melihat ternyata
jumlah reserve currency dalam bentuk US dollar di berbagai negara terus mengalami kemerosotan. Kalau dulu pernah 80%, 70, sekarang sudah 50 sekian persen ya dalam era sekarang ini. Oleh karena itulah maka mereka bersikukuh ingin menangani gerbang pembayaran nasional. Jadi kita nanti harus pakai tetap teknologi yang mereka miliki. Agar nanti semuanya setiap transaksi kita bayar ke Amerika. Ini sangat mengerikan. Harusnya ini ditentang oleh negara kita. Lebih baik kita tempur sajalah kalau kita memang harus seperti ini. Saya kira ini hal yang perlu kita waspadai. Kemudian kita lihat lagi ketimpangan. Ini sekarang ternyata di Amerika itu ya tidak mengherankan sih homeless begitu banyak ya. Jumlahnya sudah mendekati 1 juta orang dan ada di berbagai kota-kota besar. Bahkan sekarang sudah merembet ke negara tetangganya yang indah di California. Jadi kalau kita pergi dari Amerika ke Kanada, kita lihat Seattle. Di tengah kota, di downtown yang dilihat, homeless itu begitu banyak. Naik lagi ke utara sedikit, masuk ke Kanada nih, tembus perbatasan. Itu ada kota yang indah, Vancouver. Ya, jadi ini di Kanada sebelah barat. Itu juga sekarang kota itu sudah mulai dikuasai oleh homeless. Nah, di Amerika 10% orang terkaya. Jadi kita lihat misalnya ya, penduduk di sini. Ini yang miskin, ini yang kaya. Nah, 10% yang kaya di sini, itu 10%-nya menguasai 67% lebih kekayaan nasional. 50% yang terbawah ini, penduduk nih, 50% terbawah, hanya menikmati sekitar 2,4%. Negara dibangun dengan tujuan adalah menciptakan kesejahteraan agar masyarakatnya bisa menikmati. Ternyata orang kaya semakin kaya, orang miskin juga semakin miskin. Jadi akibatnya memang semakin berat. Inilah yang tentu tidak disadari oleh sebagian orang. Mari kita lihat angka koefisien ketimpangannya. Ini dikenal sebagai koefisien Gini. Angkanya kan 0 sampai 1. Ya, kurang lebih beginilah. Kalau misalnya angka koefisien itu 1, artinya hanya 1 orang menguasai seluruh kekayaan nasional. Jadi yang ideal itu memang di bawah setengah. Syukur-syukur 0,1, 0,2. Tapi kan susah sekali terjadi. Kenapa? Karena manusia itu dibebaskan. Jadi sejak lahir itu kita memang berbeda-beda. Nah, akibatnya kalau di Amerika dibebaskan, mereka boleh misalnya melakukan temuannya itu kemudian mereka punya reputasi, dia anaknya siapa, dia bikin bank, dia bikin lembaga-lembaga keuangan, akhirnya dia bisa mengumpulkan kekayaan, dia dapat temuan, dia bisa komersialisasikan, kemudian dia punya capital market yang paling kuat di dunia. Lalu kemudian juga ada lembaga-lembaga pembiayaan yang sangat besar. Akibatnya ini numpuk di kalangan ini. Makanya para penemu teknologi itu senang sekali di Amerika karena mereka berpotensi menjadi orang yang sangat kaya di situ ya. Jadi mereka memperoleh kekayaan yang sangat besar sekali. Nah, di Amerika koefisien Gini-nya ingat ya tadi 0 sampai 1 dan ternyata dia sudah mendekati 0,5. Saat ini adalah 0,485. Masih mencerminkan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi dalam sejarah Amerika Serikat. Bandingkanlah dengan Indonesia 0,381. Nah, Indonesia ini agak mirip dengan Cina 0,385. Singapura sedikit lebih baik dari kita 0,371. Dan kemudian di Jepang yang penduduknya semakin menua ternyata jauh lebih merata lagi, mendekati 0,3. Nah, di Indonesia 10% orang kaya, ini menjadi warning bagi kita, 10% orang kaya Indonesia menguasai 48% pendapatan nasional. Jadi kalau Amerika 67%, kita sudah 48%. Jadi ini warning juga tentunya. Lalu kemudian kita lihat 41% orang di Amerika menghabiskan lebih dari $1.000 untuk biaya kesehatan. Ini agak mirip nih dengan kita nih, biaya kesehatan meningkat terus. Nah akibatnya di Amerika, wow, masyarakatnya tumpah di jalanan karena tidak bisa membayar sewa, biaya sewa mahal, biaya listrik mahal, energinya mahal. Jadi itulah situasi ekonomi yang kemudian kita bisa lihat merembet kemana-mana, biaya kesehatan, kemudian infrastrukturnya. Wah, infrastruktur di Amerika itu nilainya C. Tapi kalau kita lihat YouTuber datang ke Indonesia, itu mereka bangga sekali naik kereta cepat, taruh botol itu nggak bergetar itu, ditaruh di jendela tidak bergetar, tidak jatuh gitu ya. Dan sampai ke Bandung hanya dalam tempo setengah jam. Enak sekali di Indonesia. Di Jakarta juga kalau saudara lihat tuh, LRT-nya, komuternya itu bagus sekali. Tapi persoalan di jalanan tidak selesai. Kemacetan di pelabuhan ini juga menimbulkan persoalan. Kereta apinya bagus, tapi jalanannya masih menjadi persoalan. Ya, nah ini berarti kan kita harus refleksi juga. Jadi infrastruktur di Amerika ini sudah jadi perbincangan. Banyak yang membandingkan antara kereta di sana dengan kereta di sini. Dan kalau musim hujan, waduh nggak enak betul. Bahkan kemudian kita lihat kalau lagi musim hujan tuh air keluar tuh dari celah-celah itu banyak sekali.
Jangankan New York gitu. Anda pergi ke Tokyo juga Anda melihat stasiun-stasiun sekarang mulai jelek, mulai kumuh, mulai kusam. Ya, mereka mulai tidak punya biaya untuk merawat infrastruktur. Lalu kemudian biaya pendidikan. Waduh, ini juga mengerikan ya. Pendidikan tinggi di Amerika itu bagus, tetapi sekarang kita mulai jarang sekali mengirim anak-anak kita. Para pemberi beasiswa maksud saya ya. Beasiswa ke Amerika mulai dialihkan ke Eropa. Kemarin saya ketemu di Inggris, banyak sekali anak-anak Indonesia yang dapat beasiswa beralih ke Eropa. Di Belanda juga begitu, banyak sekali Belanda, Jerman, dan sekarang merembet ke negara-negara Eropa Timur itu juga cukup banyak karena pendidikan juga lebih baik dan pemerintah menaruh perhatian dalam subsidi pendidikan. Nah, di Amerika masyarakat itu sudah kampusnya biaya studinya mahal, lalu kemudian anak-anak itu disuruh untuk ngambil utang. Jadi utang pendidikan itu ternyata telah mencapai lebih dari 1,7 triliun US dollar. Jadi besar sekali ya, anak-anak itu terperangkap utang. Di tengah-tengah ekonomi yang jelek ini, ternyata Amerika kan juga masih melakukan spending dalam perang. Jadi pangkalan militernya ada di mana-mana, lebih dari 750 pangkalan militer. Lalu kita lihat lagi, berapa sih biaya yang dihabiskan setiap tahun itu ternyata mendekati 1 triliun US dollar. Tahun 2023 aja udah 916 miliar US dollar. Ini sekitar 3 kali lebih besar dari pengeluaran armada militernya Cina. Tapi Cina akibatnya sekarang setengah terpacu. Tingkatin juga. Ya kita perlu ingatin sih, bangsa yang kuat selama ini adalah spendingnya tidak ke sana begitu. Tapi spendingnya terutama diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk bertahan, untuk menciptakan sistem pertahanan tentu saja memungkinkan ya. Nah, Amerika Serikat sendiri di Perang Afghanistan telah menghabiskan lebih dari 2 triliun tanpa hasil strategis jangka panjang. Akhirnya kan mereka tinggalin juga. Donald Trump memutuskan menarik pasukannya dari Afghanistan. Ya. Dan ternyata Afghanistan sekarang lebih baik. Dan di Afghan sekarang kita lihat itu dipelihara oleh Cina. Jadi Cina membangun infrastruktur dan bekerja sama dengan Afghanistan. Suasananya lebih peaceful barangkali ya. Perang Ukraine, Anda pengen tahu berapa? Ya tidak sebesar di Perang Afghanistan sih, tapi telah mencapai lebih dari 100 miliar US dollar. Dan sekarang BlackRock telah menyediakan anggaran untuk merestorasi kota-kota di Ukraine kalau terjadi perdamaian. Nilainya itu sekitar triliunan US dollar juga tuh untuk merestorasi kehancuran kota-kota di Ukraine. Nah, jadi itulah Amerika walaupun sudah turun, tetapi masih bergairah untuk melakukan penyerbuan-penyerbuan. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana sekarang memelihara kedamaian keamanan di negaranya. Telah terjadi lebih dari 3.000 kejadian yang menggemparkan dunia yang diakibatkan oleh penembakan massal. Dan sekarang penyakit ini mulai menyebar ke negara lain. Maka itulah negara-negara lain mulai memperketat izin kepemilikan senjata. Bagaimana di negara kita? Sementara narkoba sendiri cukup besar di Amerika Serikat. Lebih dari 100.000 orang per tahun itu terjangkit overdosis. Lalu kemudian anak-anak usia 12-17 tahun, ya ini kan anak-anak usia sekolah ini. Ternyata begitu disurvei sekitar 2 juta anak telah menggunakan narkoba dalam sebulan terakhir. Jadi ini merupakan satu warning juga pada Amerika. Tapi baiklah, dari ini saja kita bisa lihat, wow, Amerika ini decline nih ya. Utangnya besar, kemudian biaya kesehatannya naik, orangnya tetap konsumsi, biaya militernya naik, homeless-nya kemudian makin banyak tidak bisa ditangani, bahkan kemudian kebakaran besar di California mereka tidak bisa tangani, lalu kemudian juga kebakaran-kebakaran di tempat-tempat lain tidak bisa mereka tangani. Lalu kaum mudanya sekarang seperti ini. Nah, ketika sekarang kita menyaksikan imigran diusir atau dimarahi oleh Donald Trump, yang terjadi para pengusaha mulai berteriak. Bukankah selama ini perkebunan di California, rumah makan di California, New York, Texas, Chicago, ya, yang banyak imigrannya, bahkan kemudian di daerah selatan Amerika itu begitu, semuanya mengandalkan upah buruh yang murah. Dari mana mereka? Dari Amerika Latin, Kolombia, Brasil, Meksiko, dan negara-negara di Amerika Latin itu cari kerja di sana. Termasuk student-student kita. Anak-anak Indonesia sekarang mulai mau kerja di rumah makan, cuci piring, dan lain sebagainya. Cari uang saku supaya bisa makan siang. Dan itu sudah sangat biasa sekali. Perkebunan di sekitar California, itu juga pemetik buahnya rata-rata adalah orang-orang Amerika Latin. Dan sekarang cukup banyak anak Indonesia yang mulai menjadi pemetik buah di sana. Nah, kalau ini kemudian diusir, ternyata efeknya bukan cuma ini. Sebagian mereka student.
Akibatnya student yang pinter-pinter itu jadi nggak bisa kuliah karena ditangkap-tangkepin dan diusir. Lalu kemudian akhirnya merembet, Trump ngamuknya lebih besar. Lalu kemudian dikaitkan dengan politik. Amerika yang menganut sistem kebebasan itu sekarang menjadi dipertanyakan dunia. Karena student yang demo yang bertentangan dengan kebijakan Donald Trump mulai dipersoalkan izin tinggalnya. Lalu akibatnya mereka sekarang harus kembali. Kalau sudah begitu, orang pintar kan tidak datang ke kampus-kampus di Amerika. Kita harusnya fair bahwa hari-hari ini memang para pendidik di Amerika itu adalah imigran. Tidak semuanya white American. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting sekali untuk dipahami. Dan saya kira sistem penindasan yang disebutkan semua ini sudah dijalankan dengan wajah diplomasi. Ini tampak dalam buku The Racket karya Matt Kenner tahun 2015. Disebutkan bahwa Amerika hanya menjual ilusi tentang demokrasi dan kemajuan. Imperium Amerika Serikat adalah penipuan besar-besaran, kata penulis buku ini. Jadi inilah gambaran tentang bagaimana hari-hari ini Amerika tengah mengalami kegagalan. Saya bisa bercerita panjang lebar, tetapi apa yang mau saya sampaikan kepada Anda adalah sekali lagi, bahwa ketika Indonesia mau negosiasi, kita harus tahu persis siapa lawan yang kita hadapi. Amerika memang adalah negara yang sangat besar, sangat penting. Tapi ketika kita berjualan kepada, sebut saja misalnya kita sebagai pelaku usaha, kita bank, di situ ada perusahaan. Kalau dia mau pinjam utang dari kita, kan kita harus tahu laporan keuangannya. Kita harus tahu bagaimana manajemen perusahaan ini. Sekarang Indonesia melakukan negosiasi. Ya penting, baik, pernah kita sampaikan beberapa poin, saya juga pernah menyampaikan, tetapi tidak cukup hanya bergerak, kita harus membaca peta lawan kita. Dan kalau bank meminjamkan dana dan kemudian perusahaan itu utangnya sudah besar, ya jangan dipinjamkan dong seperti Sritex itu. Ini juga salah sih kepada para kreditur yang meminjamkan uang atau memberikan barang kepada Sritex. Sritex itu utangnya sudah besar, diberi lagi. Dan kita tidak tahu bagaimana manajemen perusahaannya. Biasanya sih perusahaan-perusahaan yang seperti itu pada saat yang bersamaan ownernya tambah kaya. Mereka mengumpulkan barang-barang lukisan, barang-barang seni dan lain sebagainya. Tetapi pegawainya tidak diperhatikan dan pada waktunya semua akan mengalami kesulitan. Nah, kita melakukan negosiasi pada lawan yang ternyata akan mengalami kebangkrutan. Masa kita mau berikan semuanya nih? Jadi batasi saja. Kita mempunyai ruang gerak di sini, ya. Dan dalam keadaan seperti ini, Amerika ini sedang melakukan test the water dan ketika dia melakukan tekanan pada 85 negara, ya 57 negaranya ini diberikan sanksi yang besar begitu. Yang bereaksi termasuk negara kecil seperti Singapura yang tidak terkena sanksi yang sangat besar. Tapi Singapura aja ngeri kok ngeliat situasi seperti ini. Jadi ketika kita berunding pada mereka, kita tahu keadaan mereka, lalu kita punya rasa percaya diri. Saya lihat beberapa tuh pertandingan tinju itu, termasuk petinju Thailand itu yang sangat keren sekali begitu ya. Melawan petinju-petinju asal negara lain yang badannya besar segala macam. Tapi mereka mempunyai semangat yang kuat. Confidence-nya bagus di atas ring. Lalu kemudian walaupun lawannya lebih besar, dia bisa menjatuhkan. Karena apa? Karena terlatih. Karena tahu kelemahan lawan. Dan kita sudah lihat bahwa Amerika memang tengah mengalami banyak kemunduran. Nah, kalau saya kembali pada masa studi saya bertemu dengan orang-orang Amerika, sangat beragam kok. Orang Amerika itu ada yang baik, ada yang kurang baik, ada juga yang rasis, ada kok. Tapi poin saya adalah, di setiap bangsa kita selalu bertemu orang baik, orang kurang baik, dan selalu ada orang yang jahat. Kita pilah-pilahlah mereka. Jadi ketika melakukan negosiasi, Amerika dalam posisi sekarang in decline, mengalami penurunan. Sudah saya sebutkan secara gamblang, saya punya data-data yang lain sudah saya kumpulkan. Ini banyak sekali, saya dan tim saya telah mengumpulkan ini berlembar-lembar ini ya. Berapa lembar ini semuanya? Ada sekitar 20 lembar barangkali data-datanya seperti ini. Tapi kalau saya jelaskan kepada Anda semua ya jadi semakin ruwet. Tapi believe me ya bahwa Amerika is in decline. Amerika itu tengah mengalami kemunduran. Jadi sesungguhnya kita juga punya kekuatan untuk melakukan negosiasi. Jangan lupa mereka juga telah mendapatkan banyak hal di negara kita. Khusus terkait TKDN nanti saya akan bahas tersendiri. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan tentang TKDN. Tapi sebaliknya kita juga ketahui
banyak sekali manajer kita yang tidak mempunyai integritas dengan baik. Jadi mereka dibeli oleh para supplier. Saya punya pengalaman dalam beberapa hal, misalnya ketika kita mempunyai produk dalam negeri yang kita butuhkan di perusahaan kita. Ya, saya suka bertanya, itu kan ada pabriknya di Tangerang. Ya, misalnya saja fiber optik, ya, kabel fiber optik untuk menyambung antar pulau dan sebagainya. Ada pabriknya di daerah Tangerang, di daerah Banten. Kenapa nggak beli dari situ? Sedangkan pengusaha ini bilang, Pak, kami dipakai di seluruh dunia. Vietnam itu belinya dari kita. Bahkan Korea Selatan belinya dari kita. Beberapa negara Eropa beli dari kita. Masa saya jual ke perusahaan di dalam negeri aja nggak mau beli katanya. Saya tanya sama salah seorang direktur dan manajernya. Apa jawabannya? Oh, mereka itu begini, Pak, begini. Disebutlah hal-hal yang buruk-buruk. Terus saya bilang, kita berkunjung ke sana. Ya, tak lama kemudian saya diganti, begitu saja kira-kira ceritanya. Ya, karena mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya, jaringan-jaringan, dan orang-orang kita memang resisten. Ternyata kita memilih untuk membeli dari negara lain yang kualitasnya tidak lebih baik, tapi dibundling sedemikian rupa, dan kemudian mereka mendapatkan fasilitas tertentu. Jadi, ya seringkali itu musuh kita di dalam negeri kita sendiri. Dan sama seperti Amerika Serikat ketika jarinya menuju ke sana, Cina menuju ke Indonesia, menuju ke negara-negara lain. Pada saat yang bersamaan 4 jarinya itu menuju ke dirinya sendiri. Persoalan terbesar Amerika Serikat kali ini memang ada di dalam negeri mereka sendiri. Dan persoalan terbesar itu apa? Persoalan terbesar itu adalah penyangkalan. Hampir semua empire yang mengalami kemunduran disebabkan karena mereka selalu melakukan penyangkalan. Saya tidak heran kalau penyangkalan ini juga disebutkan oleh presiden-presiden terkenal. Salah satunya misalnya adalah Joe Biden yang sangat kita hormati, sayang dia sudah terlalu tua ketika memimpin. Dia masih mengatakan untuk membangun semangat bangsa Amerika. Dia mengatakan Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di atas bumi yang dibangun di atas ide-ide besar. Iya sih. Ide-ide besarnya banyak sekali sehingga mereka selalu inovatif. Dan lalu dia mengatakan berbeda loh dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu ya apa yang merekatkan mereka? Geografi, ethnicity, ya kebangsaan, suku-suku dan lain sebagainya. Amerika Serikat dibangun di atas ide-ide besar. Kami memiliki kebenaran ini dan semua orang diperlakukan sama. Lalu kita mungkin tidak akan pernah mencapai itu, tetapi kita tidak akan pernah meninggalkannya. Itu sebabnya saya pikir masa depan akan selalu cerah. Begitulah ucapan Joe Biden sebelum dia digantikan oleh Donald Trump. Dia masih memberikan semangat bahwa Amerika adalah sebuah negara besar yang tidak akan mengalami kemunduran. Tapi realitasnya hari ini Amerika tengah mengalami kemunduran. Cina di sisi lain justru sedang mengalami kenaikan. Kita harapkan bahwa kerjasama antar bangsa-bangsa ini bisa menciptakan kemakmuran. Dan jangan berikan ruang bagi bangsa lain untuk turut campur dalam hal-hal remeh di negara kita. Kita dorong inovasi, ya kita dorong agar para pelaku usaha kita mengembangkan usaha. Tapi kalau mengembangkan usaha mereka diganggu preman, korupsinya tinggi, ya siapa yang mau berusaha seperti itu? Akhirnya kita sendirilah yang mendorong orang-orang itu untuk melakukan kegiatan usaha seperti itu. Bukankah mereka juga telah bekerja keras? Mereka juga pembayar pajak kita. Jadi mari kita pikirkan untung ruginya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Stay relevant.